Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini khusus untuk yang latihan pas kimia part 1 untuk kalian berdua. Spesial ya, Pak Guru buatkan video kimia 40 soal, tapi untuk part 1, setiap part itu ada 10 soal, jadi totalnya ada 4 part. Kita mulai part 1 dari soal nomor 1 sampai nomor 10. Berdasarkan soal tahun lalu dan sudah disesuaikan dengan kisi-kisi, insya Allah soalnya nggak jauh beda dari ini. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nama IUPAC yang tepat untuk senyawa hidrokarbon tersebut. Nah, jadi pertama ya, kalau untuk urutan tata nama, jadi kalian harus pertama untuk mengurutkan rantai terpanjang. Kemudian yang kedua, kalian harus tahu, setelah tahu rantai terpanjangnya, kalian harus cari penomorannya dari apa ya? Kalau ada ikatan rangkap itu artinya adalah yang kayak gini, ikatan rangkap nih. Ini ikatan rangkap nih. Kalau ini ikatan tunggal, ini ikatan rangkap. Ikatan rangkap, maka kalian harus membuat penomoran dari ikatan rangkap yang paling dulu. Yang paling dulu dapat penomoran. Gitu ya. Jadi dari sini pertama kita buat rantai terpanjang. Maka rantai terpanjang dari sini adalah, nah ini dia, dari kiri ke bawah. Oke ya. Sedangkan penomorannya dari kiri kita baca, ini 1, ini 2, terus ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7. 7 artinya itu hepta. 7 itu hepta, karena ada ikatan rangkap 2, ini adalah alkena. Maka hepta itu berubah menjadi heptena. Nah, ini dah endingnya udah heptena. Kemudian apa saja ini? Ini adalah metil di cabang kedua. Kemudian ini adalah metil lagi di cabang kelima. Maka dari sini kita bisa tuliskan 2,5 di metil, terus ikatan rangkap ada di nomor kedua kan ya, 2 tambahin terakhir heptena. Maka jawabannya adalah A. Sebenarnya bukan A ya, ada E nya, ini harusnya heptena nih. Oke, jelas ya. Nomor 2, urutkan senyawa hidrokarbon berdasarkan kenaikan titik didihnya. Nah, jadi untuk kenaikan titik didih, pertama begini. Kan kenaikan titik didih Pak Guru bold dulu. Kenaikan titik didihnya. Maka kita urutkan berarti dari titik didih yang paling rendah ke titik didih yang paling tinggi. Jadi itu kesimpulannya ya. Dari rendah ke tinggi. Ke tinggi itu kita urutkan. Maka kita lihat kayak begini. Jika dia karbonnya 5 atau karbonnya 6, itu makin banyak karbonnya, berarti semakin besar titik didihnya. Oke, Pak Guru tulis. Semakin banyak C berarti semakin tinggi titik didih. Pak Guru tulis titik didih itu TD ya. Nah, misalnya gini, heksa itu kan artinya 6 ya. Karbonnya 6. Pentana itu karbonnya 5. Berarti kalau 1 sama 2 lebih tinggi heksana. Oke, yang pertama. Yang kedua, kalaupun sekarang sama-sama banyak karbonnya, tapi dia bercabang, maka yang tanpa cabang lebih tinggi daripada yang bercabang. Lebih tinggi dari yang bercabang. Contoh sekarang 1. Nah, kita tuliskan aja. Heksana itu tidak punya cabang. Kemudian ini tanpa cabang ya. Tanpa cabang. Pentana itu juga 5 tanpa cabang. Kemudian 2, dimetil ini sudah ada cabangnya. Tapi kita lihat totalnya. Butana artinya 4. Metil artinya di artinya 2. Maka 4 tambah 2 itu 6. 6 dan ini bercabang. Kemudian di lagi artinya 2, pro artinya 3. Totalnya 5. Maka ini 5 tipe bercabang.
Maka kalau kita urutkan yang paling rendah, berarti harus yang paling pendek dan yang bercabang. 4. Yang paling pendek dan bercabang. Ini kan dari rendah ke tinggi ya. Rendah ke tinggi. Berarti harus pendek dan bercabang, berarti yang 4 dulu, karena 5 cabang. 4. Kemudian 5 tanpa cabang, 2. Kemudian 6 yang bercabang, 3. Kemudian 6 yang tanpa cabang, 1. Jadi jawabannya adalah yang E. Paham ya? Next. Jenis reaksi yang ditunjukkan oleh angka 1, 2, 3 berturut-turut adalah sebagai berikut. Nah, sekarang lihat ya. Ini Cl ada, Pak Guru tuliskan di sini aja pakai ini. Ini Cl kan awalnya berikatan sama H. Kemudian nempel ke CH. Jadi dia yang nempelnya ke sini. Karena dia nempel, itu berarti reaksinya namanya substitusi. Karena kalau dia menempel atau dia tertukar, maka reaksinya disebut dengan substitusi. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 2. C2H6, kemudian CH3CH2Cl. Nah, sekarang kita lihat nih. C2H6 ini kan H-nya ada 5, ada 6 ya. Ini H-nya ada 6. Kemudian kalau di sini kita lihat H-nya ada 5. Di sini H-nya ada 2. H-nya terpisah nih. Gitu. Kalau dia terpisah, maka dia namanya reaksi adisi. Kalau H-nya pisah, itu reaksinya namanya adisi. Bukan adisi. Eliminasi, kan namanya memisahkan diri ya. Salah ya, Pak Guru coret aja. Kalau dihapus dia agak susah soalnya. Pak Guru coret, Pak Guru ganti. Yang namanya adalah eliminasi, karena memisahkan diri. Kemudian, sekarang reaksi ketiga, itu ada O. Ada O. Jika dia ada O, maka langsung aja, bagaimanapun rupanya, jika ada O, kita sebut namanya reaksi pembakaran. Karena dikasih O berarti dibakar. Maka dari sini urutannya adalah substitusi, eliminasi, pembakaran. Jawabannya adalah yang E. Next. Nomor 4. Sebanyak 14 senyawa hidrokarbon. Nah, hidrokarbon ini itu adalah C dan H. Ada hidro, ada karbon. Tapi karena kita nggak tahu jumlahnya, kita tulis CXHY. Dibakar sempurna menghasilkan 13,2 gram karbon dioksida, yaitu CO2. Kemudian ada 7,2 gram air. Air itu lambangnya H2O. Pernyataan yang mengenai hidrokarbon tersebut. Nah, berarti Pak Guru tuliskan sekarang reaksinya. Jadi 14 gram ya. 14 gram senyawa CXHY dibakar, berarti ditambahkan oksigen. Ingat pembakaran oksigen kan? Menjadi 13,2 CO2 ditambahkan dengan 7,2 H2O. Nah, gini kan? Nah, untuk kita tahu hal seperti ini, kita harus untuk tahu berapa X dan ini HY ya, sorry. Untuk tahu X dan Y yang ada di sini, maka kita harus tahu dulu berapa banyak karbon dan hidrogen yang ada di sebelah kanan. Caranya begini. Untuk molalitas N itu sama dengan massa per mR. Nah, untuk H2O, ini kalian hafalkan aja. H2O mR-nya itu adalah 18. Dan kalau CO2 itu mR-nya adalah 44. mR-nya adalah 44. Kenapa? Karena H itu nilainya 1. O itu nilainya 16 dan C itu nilainya 12. Kalau digabung hasilnya seperti yang ada di situ. Oke ya. Nah, berarti sekarang kita bagi masing-masing. Karena rumusnya adalah N sama dengan M per MR. Pak Guru bold dulu, Pak Guru bold. Dibagi MR, di mana ini adalah masing-masing adalah masanya. Nah, kita bagi MR masing-masing berarti dia. Kita bagi MR masing-masing. Berarti kita bagi nilainya sama MR-nya CO2 yaitu 44 dan ini kita bagi sama MR-nya H2O yaitu 18. Maka hasilnya Pak Guru sudah hitung, hasilnya adalah kalau 13,2 dibagi 20
44 itu artinya nilainya 0,3, sedangkan kalau ini nilainya 0,4. Nah, dari sini kita bisa tulis. Jadi kalau Pak Guru ambil angkanya aja 0,3 sama 0,4, Pak Guru ambil angkanya aja berarti menghasilkan 3 CO2. Berarti karbonnya sama dengan 3. Terus 4 H2O, berarti hidrogennya sama dengan 8. Oke ya. Jadi senyawa tersebut adalah C2H4, salah. Ini berarti C-nya 3, H-nya 8 gitu ya. Adalah C2H4, ini salah. Senyawa tersebut bersifat jenuh. Hidrokarbon adalah pentana. Ini 3 tuh pro ya. Namanya propana. Gitu. Propana bukan pentana, ini salah. Kemudian termasuk alkena, salah. Ini alkana. Kemudian terdapat 4 atom H, salahnya ada 8. Berarti jawabannya adalah B. Senyawanya bersifat jenuh. Nah, jadi Pak Guru gini dulu sekarang. C3H8. Kenapa termasuk alkana? Kenapa bukan alkena? Kenapa termasuk alkuna? Jadi ceritanya begini kan. Jika dia Pak Guru kasih warna yang berbeda sekarang. Warna biru muda aja. C-nya 3 nih. Kalau dia hanya 8, ada 3 kemungkinan. C3H6 dan C3H4. Kenapa begitu? Karena 8 ini diperoleh dari 6 ditambah 2, sedangkan 6 ini gimana nyebutnya ya? 3 itu kan kalau dikali 2 hasilnya 6 ya. Kalau dia lebih dari 6 itu berarti ditambahkan 2 hasilnya 8. Ini berarti alkana. Kemudian kalau pas 6 itu adalah alkena. Kemudian kalau kurang dari 6 itu artinya alkuna. Maka karena dia H8 maka termasuk alkana. Jadi kalau alkana ciri-cirinya adalah sifatnya jenuh. Kalau alkena, alkuna itu sifatnya tidak jenuh. Next, nomor 5. Saat memanaskan mesin kendaraan bermotor tidak boleh dilakukan di ruangan tertutup. Kenapa? Karena hasil pembakaran bersifat racun. Nah, kenapa begitu? Karena namanya adalah pembakaran karbon monoksida. Kalau di ruangan tertutup tidak cukup oksigen. Jadi Pak Guru kasih warna merah aja. Jadi kalau di ruangan terbuka berarti itu namanya cukup O2, cukup oksigen. Maka karbon tadi menghasilkan namanya karbon dioksida. Tapi kalau di ruangan tertutup itu tidak cukup O2. Maka dia mati menghasilkan karbon karena O-nya nggak cukup, berarti cuma sebiji O-nya, karbon monoksida. Ini lebih berbahaya karena karbon monoksida itu lebih disukai sama darah daripada oksigen, Sehingga kalau misalkan kalian ketiduran dalam mobil mungkin, atau kalian asap di sini, kendaraan bermotor. Nah, jadi itu menghirup karbon monoksida itu menyebabkan dia yang masuk ke dalam darah bukan oksigen dan kalian akan mati kehabisan oksigen. Jadi jawabannya di sini adalah yang C. Next ya. Nomor 6. Fraksi minyak bumi berdasarkan kenaikan jumlah rantai karbon. Nah, ini kata kuncinya adalah semakin banyak rantai karbon, berarti semakin tinggi suhunya. Maka dari sini yang paling kenaikan ya, namanya kenaikan berarti dia naik dari bawah ke atas. Maka suhunya dari bawah ke atas. Berarti yang pertama adalah ini, kemudian yang kedua adalah C, yang ketiga adalah A. Berarti BCA. Next. Pada pembakaran 1 gram gas C2H2 dibebaskan sejumlah kalori yang dapat menaikkan suhu 1 liter air dari 25 menjadi 37. Kalori jenisnya diketahui, besar entilit pembakarannya diketahui. Pak Guru sudah hitung, jadi harusnya begini nih. Kan Q sama dengan MC delta T. Kalor ya, di fisika nih kita bahas. Q sama dengan kalor MC delta T. Kemudian masanya sudah ada, kemudian kalori jenisnya sudah ada, dan delta T-nya sudah ada. Masanya di sini dibilang 1 gram. Kemudian kalori jenisnya 4,2.
dan delta T-nya itu dari 25 ke 37. Itu berarti 12. Nah, kemudian Q itu untuk menaikkan itu berarti delta H. Delta H sama dengan Q per mol. Berarti 4,2 dikali 12 per mol itu adalah, karena molnya nggak tahu, kita cari dari gram per mr. 4,2 dikali 12 per berapa gram dia di sini? 1 gram per mr-nya C2H2. Itu C-nya itu karena C-nya 12 dikali 2 berarti 24. 2 dikali 1 itu 2, berarti 26. Jadi hasilnya sekitar kurang lebih 1310 kilojoule per mol, atau sekitar 1326 ya. Nah, jadi harusnya dia negatif. Jadi Pak Guru nggak ada jawabannya di sini. Ini tapi kalau Pak Guru lihat polanya ini positif, ini berarti yang negatifnya. Jawabannya adalah E. Next ya, nomor 8. Natrium sulfat dehidrat yang dikenal dengan nama garam Glauber meleleh pada 32 menurut pernyataan berikut. Pernyataan yang berdasarkan reaksi tersebut adalah, nah ini kata kuncinya di sini nih. Pertama, ini solid ya. Solid itu artinya padat, liquid itu artinya cair. Pernyataan A, kristal natrium itu berubah wujud dari lelehan menjadi padat. Ini salah. Harusnya dari padat menjadi cair kan? Kebalik, dari lelehan menjadi padat, harusnya padat yang menjadi cair. Berarti A salah. A salah. B, reaksi peleburan kristal natrium sulfat bersifat ekstoderm. Peleburan bersifat ekstoderm, pembentukan bersifat endoterm. Kalau di delta H-nya plus berarti bersifat, kalau plus ini bersifat endoterm. Artinya dia menyerap kalor. Karena ini adalah apa nih? Karena ini adalah endoterm, tapi belum tentu endoterm. Di sini itu salah, karena dia bilang pembentukan. Sementara kalau ini pencairan. Ya, dari padat menjadi cair itu pencairan atau peleburan. Ini juga salah, harusnya endoterm. Ini juga salah, harusnya peleburan gitu. Nomor D, diperlukan energi sebesar untuk melelehkan 2 mol-nya. Betul, diperlukan karena dia endoterm. Tapi Pak, nilainya beda nih. Ini 74,4, ini 148,8. Betul, ini kan 1 mol, ini kan 2 mol. Jadi kalau 74,4 kita kalikan 2, maka hasilnya 148,8. Berarti dia benar. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut, nomor 9. Besarnya perubahan entalpi reaksi. Wah, ini kalian harus membuat reaksinya sendiri. CH3COH. Kita tuliskan ya. Ini C, H, H, H. Ini CH3 ya. Terus tuh C lagi. Di dekat sama O. Kemudian ada O, ada H. Ditambahkan H2 berarti H sama H. Menjadi CH3, CH2OH. C, H, 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 CH3 sama C. Terus C-nya diberi ikatan sama H2. H di atas sama H di bawah udah H2. Terus sama O sama H. Nah, tipsnya gimana? Pak Guru kasih lihat tipsnya. Ini kan kalian harus hitung satu-satu ya. Harusnya hitung satu-satu. Di sini misalnya CH di sini ada 1, ada 2, ada 3. Kalian harus ada, berarti ada 3 kali CH-nya. Salah. Maksudnya di sini kalian harus 3 kali angka sekian. Nah, ini yang salah, yang susah ya. Nah, Pak Guru kasih tips. Tipsnya adalah begini. Kalian cari di tanda panah ini, di sebelah kiri tanda panah ini memisahkan yang kiri sama yang kanan. Kan rumusnya nanti energi sama dengan kiri kurang kanan. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek yang kiri ini apa aja. Pak Guru bold apa yang sama ya. Waalaikumsalam. Ya, kita bold apa yang sama ya. CH3. Nah, ini kan ini juga ada CH3. Jadi kita nggak perlu hitung. C sama C, di sini juga C sama C. COH, di sini juga COH. Nah, berarti kita nggak perlu hitung. Berarti yang kita perlu hitung cukup cuman CO. Pak Guru kasih yang warna apa ya sekarang ya. Warna ini sudah oke. Ya, yang warna ini aja dah, hijau. Berarti yang kita hitung cuman CO aja di sini. Yang di sini yang kita hitung cuman CO sama H2, H sama H.
Kalau di sini kita hitung CH sama CH. Jadi itu jauh lebih mudah. Jadi kalau yang sebelah kiri berarti CO. CO itu yang mana? Yang ini kan. Nilainya 740. Ditambahkan sama H2. H2 436. Dikurang yang kanan. Yang kanan itu cuman CH. CH-nya ada 2. Yaitu 2 kali 414. Nah, hasilnya setelah Pak Guru hitung, ini kan angkanya lebih mudah ya. Setelah Pak Guru hitung hasilnya 348. Dan nilainya adalah positif. Jadi jawabannya adalah yang mendekati dah E. Waduh, ke bawah. Next ya. Terakhir, part 1, pembuatan gas NO dari berlangsung secara exotherm. Nah, ya jelas ya tadi itu, exo berarti melepaskan, nilainya minus. Jika 1 liter gas N2 dialirkan kepada energi yang dilepaskan intinya dalam pembentukan gas tersebut, nomor 10. Nah, sekarang Pak Guru cek ya, Pak Guru tuliskan. Kan setengah N2 ditambahkan O2 menjadi NO2. Itu delta H-nya sama dengan min 33,18. Karena yang tersedia di sini adalah 1 liter. Mana dia? Yang tersedia Pak Guru bold dulu. Yang tersedia di sini adalah 1 liter dan di sini 2,5 liter O2, maka Pak Guru tuliskan warna apa nih? Warna beda aja. Di sini berarti 1 liter ya. 1 liter, di sini 2,5 liter. Nah, kita lihat di sini kan koefisiennya setengah tuh. Maka Pak Guru kalikan 2 kali aja. Ya, karena nilainya di sini setengah. Jadi Pak Guru kalikan 2 menjadi N2 plus 2O2 menjadi 2NO2. Semua Pak Guru kalikan 2. Delta H-nya ikut kali 2. Berarti min 2 kali 33,18. Hasilnya 66,36. Jawabannya adalah yang A. Oke, sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.